Intensi misa pada Ekaristi pagi hari ini, yang pertama permohonan dari Romo Leo Agung Sri Gunawan SCY, Yaya dan keluarga, mendoakan arwah Mama Kristina Retno Lestari yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Yang berikutnya permohonan dari keluarga mendoakan arwah Mama Agatha Maria Yuliana Kurniawati Kosim yang telah dipanggil Tuhan 6 tahun yang lalu. Permohonan dari istri dan anak-anak mendoakan arwah Bapak tercinta Paulus Komarudin. Semoga mereka telah berbahagia bersama Bapa di sorga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Permohonan berikut dari Timotius Leonardo dan Sheila Listiana Kosin. Mohon berkat kesehatan bagi Gabriele Ariana Leonard. Semoga dapat segera pulang dari Niku dan berkumpul bersama dengan keluarga, serta bagi kedua orang tuanya diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Yang berikutnya permohonan dari Daniel Yap dan juga Nyoman Kaulika Felicia. Mengucap syukur atas usia 1 bulan putra tercinta Rafael dan Seljab. Semoga tumbuh menjadi anak yang bisa membanggakan bagi kedua orang tuanya, serta selalu berada dalam jalan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kuasa Allah dalam 3 pribadi, dalam 1 wujud. Namun demikian, karena begitu besar cintanya Tuhan kepada manusia, menyerahkan puteranya untuk dikorbankan menjadi sarana keselamatan. Maka hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus ini diingatkan kembali pada saat malam terakhir ketika mengadakan perjamuan. Yesus bersabda kepada para murid-muridnya, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sejak saat itu, setiap kita merayakan Ekaristi sebagaimana kita alami sekarang ini, kita mengenangkan Kristus yang telah memberikan hidupnya, bukan hanya sekedar hidup, melainkan tubuh dan darahnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita semua merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya secara total untuk keselamatan dan janji kehidupan kekal bagi kita semua, bagi mereka yang percaya kepadanya. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati serta pikiran kita seraya mohon ampun di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama, agar kita layak ikut ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Kita nyatakan tobat kita dengan mendoakan, saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Glorifica
Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitan-Nya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah-Nya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai
segera firman-Nya berlari. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu, hanya satu, maka kita ini, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?"
Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putera Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rekan muda yang dicintainya, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ingat tubuh dan darah, ingat Ekaristi. Dalam Ekaristi kita ingat juga akan tabernakel yang ada di sebelah sana, atau juga adorasi penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Kalau di Jawa itu ada adorasi abadi, 24 jam diberi kesempatan untuk hormat bakti kepada sakramen Maha Kudus di gereja-gereja, dan mereka saling bergantian untuk datang. Hari Raya Tubuh Darah Kristus, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa Yesus menyerahkan dirinya, tubuh dan darahnya menjadi makanan, menjadi minuman. Maka dalam bacaan Injil, kalau kita baca satu perikopa penuh, akan terjadi yang namanya kegalauan, kegusaran, jengkel, dan macam-macam sebagaimana orang Yahudi yang tampil pada Injil kali ini. Bagaimana mungkin kita akan memakan daging dan meminum darahnya? Apakah kita diajari menjadi kanibalisme, diajari memakan orang? Maka kata-kata ini dikatakan keras. Yesus mengajarkan untuk mengambil sikap yang tepat, mau mengikuti atau tidak. Nanti kalau dibaca selanjutnya, para murid juga ditanya, "Apakah engkau juga tidak akan pergi?" Petrus mewakili murid-murid, "Tuhan, kami tidak pergi karena Engkau sumber hidupku." Ingat tubuh dan darah Kristus, ingat makanan. Maka selain makanan jasmani, Yesus menjanjikan makanan rohani,
maka orang yang bisa menikmati dua-duanya, saya meyakini mendapatkan keseimbangan. Keseimbangan yang bagaimana, Romo? Ya kalau tidak pernah kita pergi ke gereja orang Katolik, tidak pernah ikut berkumpul dalam Ekaristi, sebagaimana dalam Lumen Gentium nomor 11 dikatakan, Ekaristi merupakan puncak dan sumber iman kekatolikan, atau dalam konstitusi liturgi nomor 1. Dan Santo Yohanes Bapa Paulus menyampaikan, jangan menyia-nyiakan waktumu untuk ke tempat yang lain, tetapi pergunakanlah untuk mencecap keheningan bersama dalam sakramen Maha Kudus. Maksudnya Bapak Suci Yohanes Paulus untuk mengadakan devosi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, makanan yang ditampilkan Yesus juga mengulang sebenarnya bukan dari dirinya sendiri. Pada bagian yang terakhir tadi dikatakan, roti yang turun dari surga bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Firman ini sudah dibaca dalam kitab Ulangan pada bacaan yang pertama tadi, di mana orang-orang Israel ketika di tanah penjajahan Mesir diajak keluar dalam perjalanan kurang lebih 40 tahun itu, mereka untuk percaya kepada Tuhan, untuk yakin kepada Tuhan bahwa mereka didampingi, disertai, dijamin semuanya, tetapi kenyataan orang Israel tidak semuanya percaya dan bahkan membuat kecewa Tuhan. Pada bacaan pertama tadi dikatakan di sana, dikatakan, jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, jadi orang Israel diajak mengerti, memahami bahwa Tuhan menciptakan itu karena firman-Nya berkata menjadi ada. Dan kata-kata dalam kitab Ulangan ini, kalau kita ingat kembali, diulangi oleh Yesus ketika Yesus memulai karyanya dengan masuk ke padang gurun, sama seperti orang Israel, namun Yesus dibawa iblis untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, kalau orang Israel 40 tahun, Yesus 40 hari 40 malam. Apa yang dikatakan? Godaan pertama, hei Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa jawabnya? Hei iblis, jangan menggodai Tuhan Allahmu. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari firman. Roti yang dimaksudkan kejasmanian. Firman yang dimaksudkan adalah kerohanian. Dan firman yang telah menjadi manusia adalah Yesus. Itu bisa dibaca dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 1. Sang firman telah tinggal di antara kita, firman telah menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia Yesus itu mengajarkan, memberikan pedoman-pedoman, dan dirinya menjadi sarana untuk dicontoh. Maka
pada bagian terakhir dalam perjamuan malam itu sebenarnya mengulang kembali atas apa yang diajarkan pada Yohanes, Injil Yohanes hari ini. Yang akan memberikan dagingnya, yang akan memberikan darahnya, dan ditunjukkan dengan roti dan anggur. Disinilah letaknya penyerahan diri yang dikatakan simbol dan tanda itu menyertai manusia, dan ketika mengadakan perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, kenangkanlah ini sebagai kenangan akan daku. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku yang telah aku memberikan tubuh dan darahku untuk keselamatan dan pengampunan dosa bagimu. Maka orang Katolik diberi jaminan dengan Ekaristi yang kita adakan ini bukan karena Romo, bukan karena Bapak Oskop, bukan karena tugas liturgi, ketua lingkungan, prodiakon, tidak. Ini yang mengadakan Tuhan sendiri, ini yang mengundang Tuhan sendiri untuk hadir ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Inilah yang dikatakan makanan rohani yang ditawarkan oleh guru utama kita Yesus kepada para murid-muridnya. Maka tadi saya katakan kalau membaca Injil hari ini diteruskan, para murid juga ditanya, apakah engkau tidak akan pergi? Karena menafsirkan apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus, memakan daging dan meminum darah. Oleh karena itu kuasa untuk mempersembahkan inilah Yesus mempercayakan dikenangkan kembali dengan memberikan sakramen imamat kepada imam untuk menjadikan roti dan anggur itu berubah menjadi darah dan daging yang disebut dengan transubstansi. Perubahan substansinya. Tanpa adanya kuasa yang datang dari Yesus, imam tidak bisa melakukan apa-apa. Maka kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengutus putra tunggalnya untuk datang, yang dikatakan kemarin satu wujud dalam tiga pribadi yang telah kita rayakan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan dalam satu wujud yang namanya Yesus itu mengorbankan, mau rela sengsara, wafat di kayu salib, dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati, yang juga merupakan pangkal jaminan kehidupan kekal. Karena kita masih dalam perjalanan di dunia, maka kita memerlukan yang namanya makan dan minum. Mungkin Bapak Ibu pernah saya sampaikan sebelumnya, sebagaimana yang kita terima dalam gereja, kelengkapan kerohanian yang dikatakan sakramen. Maka orang Katolik dikatakan menjadi Katolik kalau sudah dibaptis secara Katolik. Dikatakan lahir baru. Sebagaimana Nikodemus ketika malam-malam datang kepada Yesus. Bagaimana saya ini sudah tua, masa mau lahir kembali? Apakah saya harus masuk ke rahim ibu, kemudian dilahirkan? Yesus mengatakan, salah. Kamu menerima apa yang kamu
ditangkap secara daging. Kamu dari daging dilahirkan secara daging, tetapi belum dilahirkan melalui roh. Dan kata-kata itu juga dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi yang datang kemudian membaptis kamu dengan air dan roh. Karena kita lahir, maka kita perlu makan. Tidak ada orang yang lahir di dunia ini tanpa makan dan minum. Maka secara rohani kita disediakan tubuh darah Yesus ini sebagai makanan rohani kita. Dalam perjalanan hidup ternyata kita tidak bisa setia sebagaimana yang dialami oleh Adam dan Hawa. Sudah dikasih tahu kalau ini tidak boleh, ini boleh, ini diterima, ini tidak terima. Kita manusia jatuh dalam dosa yang sama. Maka diberi yang namanya sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat untuk pembaharuan hidup yang benar, supaya kita semakin dewasa mengerti memahami kehendak Allah. Dan tanda kedewasaan itu ditunjukkan dengan sakramen krisma. Karena dalam perjalanan, walaupun sudah dikatakan dewasa, sudah dikatakan senior, tetapi kita juga berulang kali masih jatuh dalam hal yang sama, maka kita mengulang untuk rekonsiliasi atau pembaharuan hidup kita itu. Karena dewasa, maka kita diajak untuk memilih cara hidup. Cara hidup apa yang akan kita pilih? Maka gereja menawarkan ada sakramen perkawinan, ada sakramen imamat, dan juga ada lembaga hidup bakti. Lembaga hidup bakti itu seperti para suster, frater kekal, bruder, ya, itu yang dikatakan lembaga hidup bakti. Tidak dalam sakramen perkawinan, tidak dalam sakramen imamat, tetapi membentuk lembaga hidup bakti yang juga semangatnya mengambil dari Matius 19, ayat 9 sampai 12 di sana dikatakan ada orang yang tidak menikah karena dari dirinya sendiri, ada yang tidak menikah karena dibuat orang lain, ada yang tidak menikah karena dari sejak lahir. Karena kita manusia ini semakin tua, maka menjadi rapuh dan sakit-sakitan, maka gereja memberikan namanya peneguhan dalam hidup mendekati Tuhan yang dikatakan sakramen pengurapan. Maka kembali kepada Ekaristi, kembali kepada makanan rohani. Kembali kepada Ekaristi, kita mencecap untuk mendapatkan kekuatan secara roh, dikuatkan melalui firman yang kita dengarkan, melalui tubuh dan darah yang dikorbankan dalam rupa roti dan anggur itu. Kadang-kadang ada orang bertanya, Romo kok kami nggak dapat bagian anggur? Ini hanya simbolik. Barang siapa menerima daging, apakah tidak ada darahnya? Kalau dagingnya sudah kering, Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel,
Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat 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 Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Dia melampaui puji yang kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan, tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat, jadi boga peziarah. Sungguh itu roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Ishak dikurbankan, domba Paskah disajikan, dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau Gembala murah hati, selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Dikau Allah Maha Kuasa, bimbing kami insan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikan kami warga umat kudus bahagia. Amin. Haleluya. Haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, kalau saya baca Injil ini, saya agak kasihan sama orang-orang Yahudi saat itu. Kenapa ya? Coba kita bayangkan ya, ada orang yang bilang, "Kamu harus makan daging aku, kamu harus minum darah aku, barulah kamu punya hidup yang abadi." Mengerikan enggak? Mengerikan ya? Iya, seperti seolah-olah Yesus ini mengajak orang Yahudi saat itu untuk jadi kanibal, makan orang gitu ya. Untungnya kita sudah diwarisi pengetahuan setidaknya kepada kita apa yang Tuhan maksudkan dari kata-katanya ini, yaitu tentang tentang kalau ada tubuh Kristus, ada darah Kristus, artinya ekaristi. Nah, untungnya kita, Tuhan mewariskan yang namanya ekaristi. Di dalam ekaristi itu ada yang namanya sakramen Maha Kudus. Sekarang kita coba cek iman masing-masing. Apa syarat utama menerima sakramen Maha Kudus? Bab? Cakep. Syarat yang kedua, ketiga, keempat, ke-100. Nah, syarat yang lain? Nggak tahu. Tadi saya bawa coklat nggak jadi ya. Percaya, setuju bahwa yang diterima itu adalah sakramen Maha Kudus, itu adalah tubuh Kristus. Jadi ketika komuni, tubuh Kristus, bukan jawabnya, tubuh Kristus, tubuh Kristus, amin. Artinya apa? Ya, saya setuju ini tubuh Kristus. Nah dari situlah saya mau mengajak kita untuk melihat
sikap-sikap yang mungkin kurang cocok ketika kita berhadapan dengan sakramen Maha Kudus. Misal, masih juga dijumpai 1-2 ya, ketika menerima sakramen Maha Kudus dalam Ekaristi mungkin nggak sadar karena sudah biasa. Ya, ketika mau komuni gitu ya, mungkin di ujung sana ada objek yang lebih menarik kan? Ngelirik dulu dia, oh ada Xiaoce sebelah sana. Fokus lagi dia ya. Nah, padahal ketika komuni kita mau menerima tubuh Kristus. Lalu ada yang begitu kreatif. Ingat di rumahnya belum ada yang komuni. Tubuh Kristus lah cuma siko. 2 lah. Yang 1 lagi buat di rumah, boleh? Tidak boleh. Sakramen Ekaristi tubuh Kristus diterima di dalam perayaan Ekaristi itu langsung dimakan. Kalau yang di rumah sakit, sedang sakit dan lain sebagainya, cukup bilang ke ketua lingkungan, nanti ada prodiakon, ada suster. Prodiakon suster, kalau kamu jarang terus terang ya, yang akan kirim komuni ke sana. Tapi tidak bisa nitip tubuh Kristus. 2 ya, 1 dimakan, 1 dikantongi. Tidak bisa. Kenapa? Ekaristi harus disambut di dalam Ekaristi. Tubuh Kristus disambut di dalam Ekaristi. Mungkin ada juga yang kreatif. Kalau aku simpan sakramen Maha Kudus itu di rumah, 1 rumah nanti ikut-ikutan kudus, gitu ya. Kakekku siapi bingkai yang besar nian tuh ya. Ambil 1 dari gereja, taruh di rumah. Dilihat terus. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Untuk menyimpan sakramen Maha Kudus itu perlu tabernakel. Itu biasanya disimpan di dalam yang namanya gereja atau kapel. Kalau mau terus-terusan melihat sakramen Maha Kudus, ya tinggallah dekat gereja. Ya. Karena mungkin nanti begitu dekatnya gitu. Kalau mau komuni, nggak usah ke sini, cukup menjulurkan lidah saja. Itu ya. Karena begitu dekatnya. Itu metafora. Jadi sakramen Maha Kudus tidak bisa disimpan di rumah. Tetapi sekali lagi di dalam tabernakel di gereja. Lagi yang sering terjadi di antara umat. Udah mau komuni, anaknya, mama, gitu kan. Daripada ribut, dipetelin, tek, nyo. Baik itu? Tidak. Kenapa? Si anak belum bisa menyetujui bahwa itu sakramen Maha Kudus. Oh, cak itu rasanya tak enak. Padahal buat kita itu bukan soal bentuknya, tetapi apa yang ada di dalam pikiran kita dan akhirnya apa yang kita imani. Itulah esensi dari beberapa hal tentang sakramen Maha Kudus. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, ini puncak dan sumber iman kita. Gereja kita bilang rayakan sesering mungkin. Umat boleh berapa kali ikut perayaan Ekaristi dalam 1 hari. Tidak terbatas. Selama ikutnya dari awal sampai akhir utuh. Jangan dipotong-potong. Misa pertama, pembuka sampai tobat, terus dia keluar. Nanti ikut misa yang kedua, sambung. Kan tadi udah ya, awal sampai tobat, kalau ini tobat sampai komuni. Sambung, tidak bisa. Kalau ikut Ekaristi utuh, ini jam 9 misa di sini. Nanti ke Via Crucis ada misa lagi di sana, ikut. Enggak apa-apa. Terima komuni, tidak apa-apa. Sampai 4 kali, tidak apa-apa. Semoga cepat jadi santo atau santa. Tidak apa-apa.
yang terkena larangan merayakan Ekaristi secara maksimal adalah para imam, bukan Anda. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi selama ikut Ekaristi utuh, di sini misa, nanti lingkungan misalnya ada misa hari Senin, tidak apa-apa, komuni. Selama utuh, ya, jangan dipotong-potong. Kalau potong-potong tidak bisa. Terus terakhir nih, khotbah nggak boleh panjang-panjang ya. Iya, nanti mie alun keburu habis ya. Sering kita lihat saudara-saudara kita yang mungkin karena kesibukan dan kebiasaan ataupun mungkin sedikit hobi datang pada perayaan Ekaristi betul-betul on time. On time di jamnya gitu ya. Ada yang lewat 10, ada yang lewat 5, lewat 15. Kok Romo tahu? Suka lihat CCTV saya. Lalu bagaimana baiknya? Gereja kita mengajarkan ya, dalam dokumen Sacrosanctum Concilium dan Misale Romawi diajarkan, kalau datang itu sudah lewat bacaan, mestinya ya sudahlah, nanti ikut misa lagi yang utuh dari depan sampai belakang. Mestinya. Tapi tahu dewek lah wong Palembang. Dia salah, dia ditegur, dia lebih galak. Susah lah kita ini, kasihan tuh para tata laksana sudah diajari betul-betul. Maaf, misa sudah mulai lama, bisakah nanti misa sore aja? Aku udah capek-capek kesini, wah gini kan. Padahal maksudnya apa? Penghormatan terhadap perayaan Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Lalu persiapan batin. Setidak-tidaknya kita mempersiapkan diri untuk Ekaristi. Zaman dulu itu berpuasa berjam-jam sebelum perayaan Ekaristi. Sekarang makin modern, makin banyak diskonnya. 1 jam lah sebelum menerima komuni kita berpuasa. Nggak tahu nanti 2030, 2040 lama-lama di courting habis kali ya. Karena umatnya banyak nawar terus. Tapi yang terpenting persiapan batin menerima sakramen Maha Kudus di dalam Ekaristi perlu dibuat. Ada dosa yang mengganjal, kita tahu ya dosa ya, nggak usah dijelasin. Mengganjal kita sekali, akukan dulu. Jadi enak terima Tuhan. Ya, nah, maka saudara-saudaraku yang terkasih, semoga hari raya ini menjadi pengingat bagi Anda, bagi saya, untuk kita semua kembali kita menempatkan warisan yang luar biasa dari Tuhan Yesus ini, kita tempatkan secara istimewa di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kini marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita
dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekitar altar seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai, yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu, dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama
bersamamu. dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus
Biar anak-anak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap mendengarnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman Gereja 11 Juni 2023. 1. Novena. Dalam rangka menyambut ulang tahun paroki ke-98 dan Pesta Nama Pelindung Hati Kudus Yesus tanggal 16 Juni 2023, kami mengundang seluruh umat untuk mengikuti novena Hati Kudus Yesus pada hari Rabu 7 Juni 2023 sampai hari Kamis 15 Juni 2023. Pukul 17.30, khusus hari Sabtu pukul 18 dan hari Minggu pukul 17. Bagi umat yang hendak menyampaikan ujub atau intensinya, silakan menghubungi sekretariat paroki. 2. Misa harian. Pada tanggal 1 sampai dengan 16 Juni 2023, misa harian di Gereja Hati Kudus Yesus akan diadakan pada sore hari pukul 17.30. 3. Donasi untuk pendidikan calon imam selama bulan Maria melalui doa, ekaristi, donasi, 1000 lilin, dan persembahan bunga di Taman Doa Bunga Maria Pengantara Segala Rahmat terkumpul sejumlah Rp39.992.799. 4. Kolekte Minggu 4 Juni 2023 sejumlah Rp21.064.000. Dana operasional sejumlah Rp12.372.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kini mari kita bangkit berdiri, kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.